Karena ini Rasul terakhir, Rasul yang paling mulia, maka hudannya turun di waktu yang paling mulia. Di antara sekian waktu, ada waktu yang termulia, namanya bulan Ramadan. Di antara sekian hari, ada hari yang paling mulia, namanya hari Jumat. Hudan ini diturunkan pada Rasul mulia, di waktu yang paling mulia, hari Jumat. Di malam yang paling mulia, Lailah Mubarakah, di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudan linnas. Ternyata Al-Quran itu Pak, Bu, saya sebentar berhenti di sini. Ketika Allah turunkan pada Nabi Muhammad, itu bukan sekedar diturunkan untuk menjadi bacaan. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Saya berikan rahasia malam ini ya. Ini untuk Anda saja yang ada hadir pada malam hari ini. Oh, ini rahasia di antara kita. Jangan dibuka keluar ya. Lihat sini. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ternyata bukan hanya sekedar bacaan. Yang kita bacakan sehari-hari bahkan dalam sholat, tapi ternyata isinya itu pedoman hidup kita ada di situ. Jadi kalau kita keluarkan semua petunjuk hidup kita ada dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Anda ikuti semua petunjuk itu, kata Allah, saya bebaskan Anda dari keterbelakangan. Saya hadirkan kemuliaan. Saya jadikan hidup Anda senang. Saya jadikan hidup Anda tenang. Anda tidak percaya? Perhatikan baik-baik. Allah tidak turunkan Quran di umat yang paling maju. Allah tidak turunkan Quran di umat Romawi. Bukan diturunkan di umat Persia yang sudah punya imperium. Perhatikan, Nabi Nuh umatnya sudah maju. Nabi Isa sudah maju, Nabi Musa sudah maju, Nabi Ibrahim sudah maju. Bukankah zaman Nabi Ibrahim ada Namrud yang sudah banyak bikin bangunan? Bukankah zaman Nabi Musa sudah ada Fir'aun yang banyak bangun piramid? Bukankah zaman Nabi Nuh sudah ada teknologi bikin kapal laut dan sebagainya? Silakan maju, tapi nggak diturunkan Quran. Quran diturunkan pada kelompok komunitas manusia yang paling terbelakang. Tidak punya peradaban, tidak ada kemajuan, tidak ada tumbuh-tumbuhan pengetahuan dan sebagainya. Begitu diturunkan Quran, dari yang namanya jahiliyah berubah jadi khairu ummah. Bahkan turun ayat di situ. Quran surah ketiga ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Kalian umat yang terbaik. Tiba-tiba, lihat baik-baik ya, hebatnya luar biasa. Yang terbelakang jadi punya peradaban. Bahkan maju dari situ. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan sudah punya maritim. Meluas kemudian Islam. Dibawa kemudian sampai Afrika Utara jadi provinsi. Gubernurnya Musa bin Nusair. Ada permintaan dari Spanyol Andalusia supaya dibantu Spanyol. Diutus kemudian, dibantu, dikirimkan kemudian seorang panglima besar namanya Tariq bin Ziyad. Datang dengan 10.000 pasukan, membantu Spanyol, bebas Spanyol, maju, peradaban di Spanyol muncul. Di Irak dibawa, peradaban di Irak muncul. Dan sampai hari ini tidak pernah disebut dengan peradaban Arab, peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Arab, peradaban Islam di Baghdad, luar biasa. Dan yang paling hebat, yang mabuk hilang. Pencela jadi pecinta. Pemukul jadi perangkul. Yang paling rakus jadi orang paling dermawan. Yang paling ingin dipuji jadi orang paling perhatian. Luar biasa. Silahkan cek. Quran turun berubah tatanan kehidupan pada saat itu. Gak ada mata yang biasanya dipakai melihat apa saja. Tiba-tiba berubah. Matanya hanya bisa melihat yang baik-baik. Quran turun. Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, Quran turun, iman terhunjam dalam jiwa. Begitu iman muncul, matanya dibimbing oleh imannya. Kata Allah, mata hanya boleh lihat yang baik-baik. Orang jahiliyah hobinya tukaran pasangan sebelum datang Islam. Pas Allahu Akbar, nikah baru kemarin, besoknya tukaran pasangan. Bosan saya sama pasangan saya? Iya, gantian yuk. Oke, gantian. Lebih daripada binatang, gantian pasangan. Tapi ketika Quran diturunkan, Allahu Akbar, tiba-tiba apa yang terjadi? Mata dijaga. Ini yang boleh dilihat, ini yang tidak boleh. Terlihat istighfar, astagfirullah. Quran surah 3, 133, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah, bergegas untuk istighfar. Melihat sesuatu yang bukan mahramnya, astagfirullah, paling kanan. Coba cek. Bandingkan dengan orang sekarang. Fidratan terpasang, spanduk dipasang. Gambar terbuka kemana-mana, dilihat, Masya Allah. Memang lisan istighfar, tapi mata tidak berpaling. Astagfirullah. Astagfirullah. Luar biasa. Nah, nanti kita lihat caranya ya. Nah, saya pelankan sedikit. Nabi Muhammad diturunkan, diberikan Al-Quran, kemudian oleh beliau diterangkan pada umatnya. Nah, keterangan Nabi ini
Petunjuk-petunjuk Nabi. Semua yang menerangkan isi Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jika dijadikan sebagai panduan hidup, maka berubah namanya menjadi sunnah. Jika dijadikan sebagai panduan hidup, berubah namanya jadi apa? Sunnah. Saya coba pindahkan ke sini, kelihatan? Belum saya tulis, bagaimana kelihatan? Luar biasa ya. Sudah sholat isya, semua kelihatan. Sunnah. Baik. Sunnahnya berasal dari siapa? Rasul. Yang bawa siapa? Rasul dengan sifat kenabiannya. Sifat ujungnya ditambah ta. Nabi pakai ta jadi nabawiyah. Kemudian disitulah terangkai kalimah as-sunnah an-nabawiyah. Petunjuk kehidupan dari Nabi SAW. Apa manfaat belajar as-sunnah an-nabawiyah ini? Jika Anda ikuti petunjuk ini, diterapkan dalam kehidupan kita, maka Allah akan menjamin hidup kita seperti Allah berikan contoh pada kehidupan jahiliyah itu. Saya bacakan dulu dengan cepat ya, tapi tidak perlu dicatat. Nanti tanggal 28 Januari, hari Ahad, akan ada sesi khusus untuk membahas ini. Bahkan nanti kita akan bimbing menghafal Quran dalam 30 hari insya Allah. Sekarang saya bacakan cepat, tapi Anda nggak usah catat ya. Tadi saya katakan, isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu petunjuk hidup kita. Anda, pekerjaan apapun, aktivitas apapun, insya Allah isinya ada di situ. Misal, Anda masih dalam kandungan, istri misalnya akan melahirkan. Bagaimana kemudian fase kelahiran ini dalam kandungannya supaya bayinya baik, kemudian Allah memberikan ridha supaya menjadi anak yang saleh. Doanya ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Contoh prakteknya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 35 sampai diberikan nama terlahir, Quran surah ke-3 Ali Imran 36 sampai dengan 37-nya. Kemudian bayinya mulai terlahir, bagaimana supaya ASI-nya bisa mengalir dengan baik, bapak ibunya bisa berbagi perhatian dengan pembagian yang baik. Quran surah kedua ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Sampai diberikan ASI selama 2 tahun misalnya. Quran surah ke-31 ayat ke-14, paling kiri sebelah atas. Ya, ada yang lahirnya prematur, 6 bulan kemudian lahiran. Ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Kemudian setelah itu usia 2 tahun sampai menjelang baliknya, pendidikan apa yang diberikan supaya dia dekat dengan Allah, taat kepada kedua orang tuanya, bisa menunaikan ibadah dengan baik khususnya salatnya. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya belajarnya cepat memahami sesuatu. Kalau disebutkan dia cepat paham, cepat ingat. Petunjuknya di Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana ilmunya membimbing dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya meningkat, imannya menguat. Quran surah 58 ayat ke-11-nya. Dia mulai bergerak lagi, menyebar lagi, menemukan teman-temannya, bagaimana dia bergaul supaya takwanya terjaga. Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dia menemukan pasangannya, laki-laki bertemu dengan perempuan, Quran surah ke-51 ayat 49. Mulai ada hasratnya untuk menikah, dia mulai melamar, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah dibagi tugas, suami tugasnya apa, perempuan tugasnya apa. Quran surah ke-4 ayat ke-34, paling kiri sebelah atas. Suami mulai tugas mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkahnya? Teori yang umumnya di Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Tapi kalau rezekinya ingin cepat Anda dapatkan, rahasianya di Quran surah kedua ayat 172, paling kiri sebelah atas. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat lagi mendapatkannya, Quran surah ke-7 ayat ke-96. Anda bekerja jangan dikira mudah. Kadang-kadang itu pekerjaan persaingannya kuat. Ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan bisa mencelakai Anda. Maka amalkan amalan Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat 81. Kadang-kadang juga ada yang keras sekali pertentangannya. Seperti Nabi Yunus pernah dilemparkan dalam perut ikan paus. Tapi Allah menawarkan, kalau ada orang yang serupa mengalaminya, dijamin dikeluarkan seperti Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Nah, suami bekerja di luar, istri merawat anak di rumah. Jangan dikira mudah. Kadang-kadang merawat anak lebih sulit dibandingkan suami bekerja keluar rumah. Ada kadang-kadang anak dilatih, dididik, berkata dan sebagainya. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kalau kemudian ada capek-capek, ada lemah di situ, sakit mulai yang lemah-lemah, Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sakitnya luar biasa, parah, kata dokter nggak ada obatnya. Kata medis ini nggak mungkin sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah menjanjikan kalau ada orang sakit seperti Nabi Ayub dan mengamalkan amalan seperti Nabi Ayub, saya akan sembuhkan seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Paling kiri sebelah atas. Anda berkembang lagi. Kemudian Anda mulai bisnisnya bagus, pekerjaan lancar, Anda ingin bersyukur. Bagaimana cara syukurnya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Anda punya masalahnya identifikasi dulu. Kenali masalahnya. Banyak orang kena masalah tidak bisa menyelesaikan bukan karena tidak mampu, karena dia tidak belajar cara menyelesaikan masalahnya. Maka ada masalah yang ringan, yang menengah, yang berat. Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah.
Cara menyelesaikannya Quran surah ketiga ayat 142, paling kiri sebelah atas. Cara bersabarnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157, paling kiri sebelah atas sampai dengan pertengahannya. Anda jalani lagi sampai usia 40 tahun. Orang tua masih ada. Bagaimana cara berbaktinya? Quran surah 46 ayat 15. Minimal Anda berikan infak. Quran surah kedua ayat 215. Pahalanya diberikan berlimpah. Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 263. Anda berkembang lagi, makin sepuh. Kadang-kadang ada yang tidak sadar, berubah seperti sifat anak-anak. Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Sampai Anda menjelang kemudian sakaratul maut, datang maut. Quran surah ketiga ayat 185. Anda akan dicabut oleh malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Bagaimana cara nyabutnya? Kalau Anda orang soleh, amalannya banyak yang baik, maka akan dipanggil dengan kalimat yang indah. Tenang pulangnya. Quran surah ke-79 ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya. Tapi kalau Anda banyak melakukan amal salah, bukan amal soleh, maka silahkan coba. Anda akan sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya akhriju anfusakum, cepat keluar. Sampai dengan dia mau keluar. Setelah itu kemana perginya Anda? Maka Anda mesti pelajari alam kubur. Pelajari, Anda kenal malam pertama di alam dunia, kenali malam pertama di alam kubur Anda. Kalau ingin nikmat, lihat Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 153 sampai 154, paling kanan sebelah bawah. Nah, nikmat kuburnya ada di Quran surah ketiga, ayat 169 sampai 171. Kalau Anda banyak amal salahnya, maka Allah tanamkan kisah Fir'aun, bagaimana neraka ditampakkan kepadanya dari pagi sampai petang. Quran surah ke-40, ayat 46 sampai dengan 47-nya. Kita akan di hari kiamat. Surah ke-75 sampai Anda masuk surga tanpa hisab insyaallah. Quran surah kedua misalnya ayat ke-25. Surga dibagi empat. Ada yang bersama Nabi SAW dengan orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Quran surah keempat ayat 69. Ada yang di taman surga yang bisa melihat Allah. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Kenikmatannya langsung diberikan oleh Allah. Amalannya rajin tahajud dia, rajin beristighfar sebelum subuh. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Ada yang surganya seluas langit dan bumi. Amalannya rajin infak, suka memaafkan orang, sabar dalam menghadapi musibah, sanggup menahan amarah. Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Ada. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101. Paling kiri. Ya, siapa orang-orang ini? Adalah orang-orang yang disiksa di neraka jahanam. Masuk dia orang munafik dengan orang kafir. Quran surah keempat ayat 140. Paling kiri sebelah bawah. Neraka paling ringan ada. Yang paling ringan hanya ditarik ubun-ubunnya, dimasukkan ke dalam neraka seperti teh celup. Masukkan, hancur. Tarik lagi, sembuh lagi. Quran surah keempat ayat ke-56. Ada yang amal baiknya 50%, amal jeleknya 50%, ke surga belum masuk, ke neraka tidak dimasukkan. Dia akan tinggal di tempat yang tinggi, kelihatan surga, tapi takut berpaling ke neraka. Namanya A'raf. Quran surah ke-7, ayat ke-45 sampai dengan 49-nya. Ada semuanya. Mana yang tidak ada? Ada semua. Dan itu yang diturunkan oleh Nabi SAW. Langsung Nabi ajarkan pada para sahabat. Karena itu silahkan Anda cek. Bukankah di zaman Zahiliyah banyak aktivitas-aktivitas? Yang pedagang ada. Uthman bin Affan itu pebisnis, pengusaha pedagang. Abdurrahman bin Auf begitu masuk Islam, dididik oleh Nabi, dikeluarkan ayat-ayat bagaimana cara berbisnis yang Islami. Turun ayatnya, dibimbing oleh Nabi. Apa hasilnya? Uthman radhiyallahu taala anhu, Allahu Akbar, merubah drastis cara bisnisnya, kayanya terkumpul luar biasa. Dan yang lebih hebat, asetnya bisa bertahan melewati zamannya. Sampai sekarang itu asetnya masih ada. Beliau pernah bebaskan satu sumur dengan kebun kurma yang dimonopoli oleh orang Yahudi, dibeli oleh beliau. Begitu dibeli, bebas, gratis. Mau minum, ambil. Mau makan, ambil. Sekarang akan dijadikan area penginapan perhotelan yang hasilnya disimpan di Bank Saudi di atas namakan sahabat Uthman bin Affan. Masih ada sampai sekarang amal jariahnya. Sedekah jariahnya. Abdurrahman bin Auf modalnya dari pakaian. Orang paling kaya di kota Mekah, jatuh fakir, dirampas hartanya setelah diketahui masuk Islam. Dia ajarkan cara bisnis oleh Nabi. 3 bulan di Madinah jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Kapaknya terbuat dari emas. Kapaknya saja. Setelah masuk Islam, bekerja setahun, kapaknya terbuat dari emas. Orang paling kaya sekarang namanya Bill Gates. Istrinya Melinda, dikenal dengan Melinda Gates. Hartanya 1.300 triliun. Tapi dia belum tentu punya kapak. Ayo SMS sekarang, tanyakan punya kapak nggak? Belum tentu. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Cek. Dan hebatnya, perhatikan baik-baik. Kaya mereka tidak membuat mereka sombong dalam kehidupan.